Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam. Salam kebajikan, namo budaya ya. Om Swastiastu. Sampurasun. Nah, kadang ngerti ya. Ibu, Bapak, ini adalah tata cara salamnya orang Sunda. Kalau saya bilang Sampurasun, Bapak Ibu akan jawab Rampes. Kita ulangin ya. Sampurasun. Rampes ya. Selamat pagi, selamat datang di Bandros. Bandros ini mobil pariwisata dalam kota Bandung, artinya Bandung Tour on Bus. Jadi kami akan mengajak Bapak Ibu jalan-jalan sambil kita cerita-cerita. Perkenalkan, nama saya Mia. Dengan ini partner saya Kang Egi. Bapak Ibu mohon diperhatikan, adik-adiknya tidak boleh ada yang berdiri di kursi bandros atau mengeluarkan anggota tubuhnya karena ini bandros terbuka. Ayo kita mulai sekarang. Sekarang kita masuk jalan perintis kemerdekaan. Di depan ada tempatnya Bung Karno diadili, namanya Gedung Landrat atau yang sekarang menjadi Museum Indonesia Menggugat. Nama Indonesia Menggugat ini berdasarkan judul gugatan Bung Karno terhadap pemerintah Belanda yang dibacakan selama 2 hari. Berita Bung Karno menulis pleidoinya itu, Indonesia Menggugat, itu sampai ke dunia internasional. Kalau bahasa sekarang mungkin Belanda dihujat netizen kali ya, karena tidak adil sama penduduk pribumi. Nah, Bung Karno tadi vonis 4 tahun penjara menjadi 1 tahun 10 bulan. Gereja Betel. Gereja ini adalah gereja yang masa pembangunannya dari 1800-an sampai 1900-an. Gereja ini cukup unik, salah satu keunikannya nggak ada tanda salib di atasnya karena bangunan ini sendiri kalau dilihat dari atas sudah bentuk salib. Yang pernah menikah di situ Jeffrey Wawarutu sama Rufana ya. Nah ini balai kota, kantornya wali kota Bandung ya, Bapak Farhan. Bapak Ibu, sebenarnya di sana tuh ada monumen Badak. Jadi Bandung ini kota pertamanya itu ada di ujung Berung, hanya ada 20-25 rumah aja. Sisanya ini adalah hutan belantara, tempatnya Badak sama harimau Jawa yang udah punah. Bandung itu nggak dilihat loh sama sekali, karena Bandung ini tempat pembuangan bagi orang-orang yang dihukum. Dari Batavia dibuangnya ke sini dengan prediksi kalau nggak sengsara meninggal dunia. Saking gak dilihatnya Bandung, ditempatin 1 orang aja namanya Kopral Arito. Ketika dia inspection dia kaget, ternyata orang yang dihukum itu nggak ada yang sengsara kalau dia meninggal. Mereka malah jadi tuan tanah. Itu karena potensi kota Bandung. Bandung karena letusan gunung berapi berkali-kali, tanah di sini subur, tanaman tumbuh dengan baik. Itu dulu. Terus karena kita tinggal di lokasinya di bawah Gunung Tangkuban Perahu kan cuacanya juga dingin ya, enak banget. Nah, terus ditambah lagi di Batavia atau Jakarta itu kan musuh selalu masuk lewat gerbangnya itu Sunda Kelapa ya. Terus ada pandemi malaria, ada pandemi kusta. Nah, itu juga ada perang opium antara etnis Tionghoa dengan VOC ya dulu ya, ada kan sejarahnya. Makanya dibilang nggak aman, disarankan untuk pindah pusat pemerintahan. Kota kandidatnya Surabaya, Malang, Semarang, dan Bandung. Kenapa dipilih Bandung? Kalau menurut saya sih karena relatif lebih dekat ya. Dan Bandung itu kan dikelilingi oleh pegunungan dan hutan-hutan, jadi mudah buat Belanda bikin pos-pos. Maka mulailah mereka masuk ke sini. Bukti, kita tadinya mau jadikan pusat pemerintahan dengan adanya Gedung Sate. Bapak Ibu, Bandung ini dulunya hanya sebagai kota hunian pada masa Belanda, tempat tinggalnya para tuan tanah. Makanya jalannya kecil-kecil, bukannya besar-besar. Kalau sekarang orang pada ngomel ya kalau liburan di Bandung, karena apa? Macet. Nah, ini juga salah satu bangunan bersejarah. Bapak Ibu, ini namanya Palais de Commander, artinya rumah dinas dan kantor kerjanya Jenderal Belanda ya. Sekarang jadi kantornya Bapak Pangdam 3 Siliwangi. Nah ini lihat ada pohon yang dililit dengan kain 3 warna. Ini adalah bendera Bandung. Setiap warna mengandung makna. Warna hijau itu adalah lambang kesuburan. Warna kuning itu kan identik dengan emas dan kejayaan ya, berarti kemakmuran ya. Nah kalau biru itu lambang perdamaian. Tapi karena kita di Bandung akhirnya jadi Aing Persib, sepak bola Bandung. Nah ini salah satu taman tematik yang umurnya udah tua. Namanya Moluccan Park atau Taman Maluku. Bapak Ibu, taman ini dulu ditakuti oleh para kaum adat. Karena tempatnya siang-siang para jin berkumpul, malam-malam berubah. Pakai legging, rok mini, bulu mata palsu, rambut palsu, makeup lengkap. Jangan lupa kecelekan ya Bu. Ibu orang Bandung? Oh bukan. Oh Jakarta. Ini juga Bapak Ibu rata-rata dari Jakarta ya? Iya. Meni cantik pakai merah-merah. Ulang tahun. Oh iya, selamat ulang tahun Ibu. Ibu siapa namanya? Bu Ida, kita nyanyi dulu yuk bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Bu Ida.
sehat selalu ya. Sehat selalu, bahagia selalu, senang. Pokoknya yang baik-baik buat ibu ya, amin. Nah, selalu di dalam lindungan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk kawasan kuliner, makanya nggak heran di Bandung mah makanan rasanya cuma ada dua, enak dan enak sekali ya. Nah, ini terus oke. Nah ini punten ya, saya nunjuknya pakai tangan kiri. Ini adalah Gor Saparua. Gor Saparua ini dulunya tempat konser artis rock tahun 90-an. Niki Astria, Ikang Fauzi, Ahmad Albar, Mel Sandi sampai ke Zamrud itu di sini ya. Dan sekarang jadi tempat olahraga, tengah-tengahnya itu tempat buat sepatu roda. Bapak Ibu, Bandung juga pelopor factory outlet. Itu gara-gara tahun 97-98 ada krisis moneter. Salah satu kendala di Bandung tidak bisa diekspornya barang tekstil ke luar negeri. Nah akhirnya dibawa ke rumah-rumah Jalan Otista, dijual di situ, dibilangnya barang sisa ekspor. Gak disangka bisnisnya bagus, makanya dipindahkan ke 3 titik penting. Yang paling pertama itu adalah rumah mode. Rumah mode itu kualitasnya number one, karena fabriknya beda dengan yang lain. Yang keduanya heritage, yang ketiganya ada di Dago. Ketika COVID ya inilah acur-acuran. Masih ada yang berdiri, termasuk rumah mode yaitu bertahan. Kalau di sini kebanyakan mungkin banyaknya dipindahkan ke sektor kuliner, ya. Nah, di sini juga ada tempat jualan yang lagi viral nggak viral sih, karena nih, oh udah habis. Ih, rocinya udah sold out. Roti mochi pernah dengar nggak Bu? Ya. Nah Ibu kalau mau saya punya resepnya. Cuma beli roti setangkap, mochi 2, tempatin di tengah-tengah, ditekan sama setrikaan panas. Jadi roti mochi. Ya, Bapak Ibu, Bandung punya masa-masa kemasan. Salah satu fasenya adalah ketika dibangunlah bangunan-bangunan penting kurun waktu 1920 sampai 1924. Kita punya salah satu universitas terbaik di Indonesia, The Technische Hogeschool ke Bandung, atau kita sebut ITB, yang lewat memang. Bung Karno kan mahasiswa ITB 1921 ya, diikuti oleh Bapak B.J. Habibie yang kekinian tentu saja mantan Gubernur Jawa Barat kami yang lega dengan hasil DNA-nya, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kantornya Gubernur Jawa Barat juga bangunan yang dibangun tahun 1920 sampai 1924 yang kita kenal dengan sebutan Gedung Sate. Ini hanya nama julukan yang dikasih oleh Bapak Aang Konaifi, Gubernur Jawa Barat kami ada kali tahun 80-an ya. Nah, nama sebenarnya saya juga salah sekalinya. Mungkin Ibu ada yang bisa bicara bahasa Belanda, Gedung Pemerintahan atau Gouvernement Overduwen atau disingkat KB. Kenapa disingkat KB? Pada masa dulu orang-orang pribumi itu kan nggak semua bisa bicara bahasa Belanda, hanya orang ningrat yang sekolahnya berbeda. Nah ini sate jando Bu, udah viral banget. Ya kita lihat ke atas. Nah itu sticknya adalah penangkal petir. Yang bulat-bulatnya jangan lapar karena bukan daging, itu adalah bunga lotus. Lambang perdamaian Buddha, jumlahnya ada 6, artinya 6 juta golden yang dihabiskan pada masa pembuatan gedung sate setara dengan 450 miliar rupiah pada saat itu. Rata-rata gedung dulu ngadepnya ke utara. Bapak Ibu berdiri depan gedung sate, itu gazebo, ujungnya Bapak Ibu akan lihat Gunung Tangkuban Perahu. Maksudnya berterima kasih kepada alam yang memberikan banyak keuntungan bagi umat manusia. Itu adalah filosofi Hindu. Kenapa ada Hindu di Jawa Barat? Karena sebelum Islam masuk, kerajaan Sunda di bawah peradaban Hindu. Kan Prabu Siliwangi yang terakhir kan Hindu. Makanya itu masih teradaptasi Bu dalam kehidupan orang Sunda, salah satunya dalam adat pernikahan. Ibu saya bilang ketika dia nikah itu ada yang namanya bakar dupa. Kalau sekarang ada yang pakai, ada yang enggak. Itu kan dari Hindu. Saweran. Nah itu juga mengadaptasi dari tradisi Hindu. Ya. Nah di depan mentok yang ada mobil parkir itu adalah Masjid Al Istiqomah. Dulunya itu stasiun radio Nirom punya Belanda. Dulu sering disiarkan lagu Halo Bandung. Halo Bandung. Lagunya lembut, menceritakan kerinduan ibunya yang di Belanda, anaknya ditugasi di Bandung. Jadi itu mah syairnya judulnya nanyain kabar lah dengan doa-doa dan sebagainya. Yang nyanyinya Teintje van Dorp. Dia masa kecilnya di Indonesia. Ketika disuruh balik ke Belanda nggak boleh pulang lagi ke Indonesia, dia sedih. Nah dia itu banyak bikin lagu yang berhubungan dengan Indonesia, selalu pakai kebaya. Mungkin Ibu tahu, ya baru meninggal tahun lalu loh, itu bulan Juni. Dia juga yang nyanyi lagu yang di Indonesia kan sama dinyanyiinnya sama Enno Lerian. Kamu makannya apa? Ikan nasi goreng. Ibu saya suka nyanyi kayak gitu ya. Itu lagunya beliau ya. Oke Bapak Ibu, Bandung sebelum menjadi sekarang, jutaan tahun yang lalu, di sini adalah satu pegunungan raksasa dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Nama gunungnya adalah Gunung Jayagiri.
gunung ini meletus dan bikin gunung yang lebih kecil lagi disebut Gunung Sunda atau Cuda. Sunda atau Cuda artinya putih bersih atau suci. Nah, setuju nggak kalau orang Sunda putih-putih? Tapi tenang, ada beberapa ini level ya, putih glowing, putih tua, dan putih kecoklatan. Kan orang Indonesia mah eksotik bagaimanapun ya. Terus Gunung Sunda atau Cuda meletus lagi dan bikin gunung yang lebih kecil lagi yang ada sampai sekarang baru Tangkuban Perahu. Sama kawah. Kawah ini sebenarnya terbendung dari letusan Gunung Sunda yang lavanya ini ngebentuk jadi kawah dan nantinya jadi Danau Purba. Nah, Danau Purba ini luas Bapak Ibu dari Padalarang sampai ke Cibiru, Bandung Timur. Nah, jadi Danau Purba. Terus secara sederhananya, satu dari sisi danaunya retak, airnya menurun, sebagian jadi Sungai Citarum, sebagian masuk lagi ke satu gua yang ketutup oleh batu, namanya adalah Sanghyang Tikoro atau Tenggorokan Dewa. Jadi orang sesepuh Sunda kan masih percaya kalau misalnya batunya terbuka, Bandung akan terendam kembali. Memang ya, Bandung ini dikelilingi pegunungan. Cuman memang sekarang yang menakutkan sesar Lembang ini ya, moga-moga masih lama ya, atau tidak terjadi sama sekali. Nah Bapak Ibu, jadi singkat cerita kota Bandung ini ada di bekas kawah. Makanya Bandung kalau dilihat dari udara itu memang kayak mangkok raksasa. Bandung sekarang Bapak Ibu sudah jadi tujuan pariwisata. Orang datang ke Bandung yang pertama dicari biasanya apa sih? Kuliner ya. Betul. Kuliner. Pokoknya mah jangan takut kurang makan di Bandung selama ada uangnya. Karena memang sekarang harus dibeli ya Bu. Nah ini tempat sarapan. Ini tempat sarapan kayak ngantri sembako ya. Udah lumayan kosong, mungkin karena memang ada demo-demo jadi nggak terlalu rame. Ini teh tempat sarapan khas Pontianak, kopi pagi kopi saring sinar pagi. Terus itu, nah ini yang tenda liang mineral. Biasanya kalau hari Minggu mah bukannya lebih pagi karena dekat sini ada gereja, jadi orang-orang kan udah pada makan di sini. Itu teh kalau kata cewek-cewek sekarang disebutnya mie ganteng. Sebetulnya cuy mie Malang. Selain rasanya enak, yang jualannya ganteng kayak Awel Noah. Badros nggak bisa berhenti sembarangan tuh, jadi saya nggak bisa ngecek bener mirip atau enggaknya ya. Itu kan sebetulnya ada ya tempat ayam goreng street food, ini belum buka, memang mau dirayu. Nah kalau itu benar-benar saya udah ngerasain enak rasanya. Nah itu di depan ada yang terpal biru ya, kelihatan mungkin. Nah itu teh itu justru legend, wajib coba. Itu lomi dan bakmi Lombok yang buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Ini sampai ngantri-ngantri loh orang kesini. Mana ini. Jadi itu harga per mangkoknya 29.000, es campurnya 19.000 sampai apal ya. Mungkin saya bekas karyawan dulunya. Saya juga bingung. Nah, Bandung itu wisata selfie, Bandung wisata shopping, Bandung wisata alam. Bapak Ibu, Bandung ini dikelilingi oleh pegunungan. Kabupaten Bandung Barat kita punya Gunung Tangkuban Perahu, sumber air panas Ciater. Terus taman-taman tematik kan masih banyak, bukan taman tapi kayak farmhouse, floating market dan sebagainya. Nah Bandung Selatan itu berarti Kabupaten Bandung. Di Pangalengan ada Gunung Wayang, ada Gunung Windu, Wayang Windu Panenjoan, kebun tehnya Bosca, rumah Bosca, film tempat syuting film Pengabdi Santen yang ke-1 itu ini Belanda ya. Terus ada Gunung Patuha dan masih banyak lagi. Bandung sebagai tempat urban legend. Orang Indonesia ini masih percaya hal-hal berbau mistis ya Bapak Ibu. Mau nggak mau harus diakui. Nah di sini ada rumah kentang 1908. Jadi ceritanya pada masa Belanda ada seorang ibu goreng kentang sambil gendong anaknya masih kecil lagi sakit. Karena anaknya nggak bisa diem jatuh ke penggorengan. Cerita itu di Jalan Dharmawang saja. Rumah kentang itu dahulu banyak, maksudnya rumah berantu bawa kentang busuk. Yang jelas ini sekretariat organisasi elit dunia yang ada di Indonesia. Salah satunya di Indonesia namanya Freemason. Dilantiklah anggota barunya di sini, iya Pak, betul. Anggota barunya tuh benar-benar dari sini. Yang melantiknya rumahnya sebelah, Ibu Suryati. Baru meninggal bulan lalu. Ketika dia meninggal itu pejabat-pejabat pada ngirim bunga sama dia, termasuk Bapak Farhan. Berarti orang penting. Jadi dulu itu mereka itu dilantiknya masih pakai pedang kayak bangsawan Eropa. Ya sekarang kita masuk daerah militer. Orang Bandung bilangnya ini Pelokdam. Kalau nama resminya adalah Kodiklat TNI. Bapak Ibu lihat di atas ada tulisan Jaarbeurs. Ini adalah tempat bazar tahunan Belanda termewah, terkenal, tergengsi di seluruh dunia. Sampai Charlie Chaplin pernah kesini tahun 1932. Ya, Charlie Chaplin. Kalau sekarang di dalamnya itu sering dipakai disewa gedung pernikahan ya. Ya. Nah ini tahu kan Teti Kadi? Nah ini rumahnya. Apa yang lainnya? Iya.
Sepanjang jalan kenangan kita selalu padorong. Gak ada romantisnya ya kayaknya kalau gitu. Nah ini masih daerah militer Bapak Ibu. Bangunan putih ini yang belakang ini adalah Detasmen Markas. Dulunya disebut Departemen Van Oorlog atau Departemen Peperangan Belanda. Itu saya pernah masuk ke sana. Yang lantainya warna abu, masih bau amis gitu ya dulu mah. Temboknya masih lembab, tapi emang bagus sih. Nah seberangnya ini Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution dulunya adalah Insulin Park atau tempat latihan baris-baris tentara Belanda. Ada cerita urban legend satu lagi kalau lihat di jurnalisa mungkin ada yang tahu namanya Hantu Nancy yang ada di SMA Negeri 3 dan 5 ya, sekolah terfavorit di Bandung ya. Bapak Ibu, ini teh dulu sekolah khusus untuk anak-anaknya para perwira Belanda. ABS Corps di Malang juga ada. Nah, ada seorang perwira Belanda punya anak dari perempuan pribumi. Sebut aja namanya Nancy. Kita pernah tanya nama aslinya, dia kalau masih tahu. Nancy ini semasa hidupnya cantik, suka anak-anak dan sangat baik. Cuma karena dia dibully sama teman-teman Belandanya, dan akhirnya dia didorong dari salah satu jendela yang ada di SMA 5 sekarang sama 3 teman Belandanya dan meninggal dunia. Nah, jendela tempat dia didorong, anak SMA 5 sendiri yang bilang memang tidak pernah tidak. Jadi dibiarin terbuka lah. Kita mah gak usah heboh ya, ada 2 kemungkinan antara MC-nya rusak atau si Nancy kepanasan. Bisa jadi. Tapi kalau dicari di Google ada satu kejadian di mana satu kelas dibikin nggak kelihatan dan si Nancy jadi tertuduh. Nah ini SMP Negeri 2 terfavorit kedua di Bandung. Yang pernah sekolah di sini Ibu Ainun Habibi dengan Bapak Ridwan Kamil. Kalau ini terfavorit pertama di Bandung SMP Negeri 5. Yang pernah sekolah di sini justru banyak. Bapak Titi Habibi, Sam Bimbo, Hari Rusli, Iwan Fals, Dewi Gita, Arman Maulana, Raisya, Raffi Ahmad sampai ke Amin. Oke Bapak Ibu, Belanda ketika datang ke kita kan pembangunan itu memang di titik beratnya di Pulau Jawa termasuk pembangunan rel kereta api. Tapi di Aceh juga kalau nggak salah ada ya buat penambangan emas. Nah Bapak Ibu, rel kereta api pertama diletakkan di kota Ambarawa, baru Semarang dan menyebar di seluruh Pulau Jawa. Nah sebenarnya Jawa Barat juga punya lokomotif namanya Si Gombar yang sekarang udah masuk TMII ya, Museum Angkut. Nah sekarang kita punya kereta Wush yang mengangkat pariwisata kota Bandung. Bapak Ibu saya cukup bangga. Wush yang beroperasi Oktober 2023 adalah model kereta cepat terbaru yang bentuknya mengadaptasi dari salah satu hewan langka yang ada di Indonesia yaitu moncongnya komodo. Dan Wush itu ternyata punya arti waktu hemat operasional optimal system. Ya. Nah ini masjid dengan nuansa oriental. Lause 2, Lause satunya ada di Jakarta. Orang-orang Tionghoa di Bandung kalau mau jadi mualaf rata-rata daftar ke sini. Dan ini adalah pusat pembelajaran ini. Jalan ini sendiri namanya Jalan Tamlong berdasarkan nama seorang tokoh Tionghoa, Babah Tanlong. Babah Tanlong ini didatangkan dari Cirebon dan ikut membangun kota Bandung. Nah ini Rasa Bakery and Cafe Bapak Ibu. Saya ingat kalau bapak saya gajian waktu masih kecil baru diajak ke sini dan mahal. Sampai sekarang burger sama es krimnya rasanya nggak berubah. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah salah satu tempat hangoutnya orang Belanda selain Jalan Braga. Jadi kalau turis Belanda yang datang ke sini, mereka mah rata-rata napak tilas, mau yang mudanya juga, karena bagaimanapun kan kita 350 tahun. Nah bahkan, jadi mereka jalan-jalan, bahkan ada cucu-cucu yang dulu kenal kan, datang ke sini tuh udah 54 tahun, baru pakai saya orang Aceh katanya gitu. Ya, dan pasti kebanyakan mereka tetap banyak punya saudara orang Indonesia karena mohon maaf affair gitu ya, tuan tanah dengan para wanita pribumi. Nah Bapak Ibu sekali lagi mau pakai tangan kiri Hotel Prianger. Orang Belanda dulu nggak bisa sebut Priangan. Ketika saya tanya turis Belanda juga ada yang bisa ngomong ada yang enggak. Yang nggak bisa bilangnya Prianger, kumur-kumur. Dulunya ini grocery store, toko kelontong dan Tommy Roti yang bangkrut dan dirombak total oleh guru besar IPB. Karena Prosper Schumacher yang bikin banyak gedung penting di sini dan selalu dibantu oleh muridnya Insinyur Soekarno. Ini satu dari 2 hotel tempat nginep pada delegasi konferensi Asia Afrika. Charlie Chaplin yang tadi ke Yardbirds nginepnya di sini tahun 1932. Ada memorabilianya. Kita masuk jalanan terpanjang di dunia karena melewati 2 benua Asia dan Afrika. Dulu nama jalan ini adalah Kyoto Causeway, termasuk jalan 1000 km Anyar Panalukan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu Herman Willem Dendels. Ini 0 km Bandung di mana Dendels nancepin tongkatnya dan bilang, kalau saya balik lagi dia pulang ke Belanda. Bandung harus sudah menjadi gemeente atau kota besar. Tanggal 25 September 1810 diklaim sebagai hari jadi kota Bandung. Savoy Hilman, hotel tertua yang pertama di Bandung yang juga tempat nginep para delegasi konferensi Asia Afrika. Ini OCBC NISP dulunya adalah Warren Hearst the First, supermarket orang Belanda. Mereka udah belanja di sini, ada yang nyebrang
itu gedung Society Concordia, tempat dasar-dasarnya orang Belanda. Dibangun 1825, direnovasi Bung Karno 1954, bahkan beliau ikut ngepel. 1955, 29 kepala negara berdiri di sini untuk acara konferensi Asia Afrika 1955 ya. Itu. Makanya kan dari situ disebutlah bahwa Bandung adalah jantungnya Asia dan Afrika ya. Alhamdulillah memang banyak negara yang terlepas dari kolonialisme kecuali satu ya. Kita doakan semoga mereka bisa bertahan dan situasinya akan berubah dengan seizin sang pencipta. Oke, Bapak Ibu, ini pinggirnya KAA ya. Nah, kita bisa lihatnya di sini sungai susah sekali untuk menyadarkan orang bahwa jangan buang sampah ke sungai. Jangan buang sampah sembarangan, sayang banget. Nah, dulu ini lokasi tempat makan namanya Cemar. Cemar itu kalau orang bilang tempat makan yang orang-orang habis dugem lah yang malam gitu ya. Makanya di sini sekarang pindah ke situ. Itu terkenal banget loh. Bulenya ini Cemar. Ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu julukan Bandung adalah Bandung sebagai Paris Van Java. Keindahan kota Bandung kayak Paris Prancis, dan yang tadi saya bilang emang nggak salah, rumah-rumah di sini banyak rumah Belanda. Ibu mohon maaf, adanya nggak boleh ngeluarin anggota tubuhnya, duduk aja ya. Nah, yang masih disebut Paris Van Java menurut saya konsep Eropa adalah Jalan Belanda. Canary Bakery, dulu ada kejadian kan kalau orang Eropa mah suka afternoon tea ya. Ketika noni-noninya lagi minum teh, menir-menirnya tiba-tiba nengokin penduduk pribumi untuk iseng belakang taruhan Bu. Itu dialamin sama nenek saya. Kalau dia bisa cerita, alhamdulillah berarti dia selamat waktu itu ya. Nah, ini sayang tutup. Ini tuh sebenarnya toko roti dan kue sumber hidangan dulu namanya Slab House ya. Masih banyak makanan dijual, bitter balon, bakso pucus, sosis bol, kastengel, dan ini ada Abah. Abah, ya Abah Ramdan, pengrajin wayang khas Jawa Barat ya. Ini dulu Everman, pertokoan pertama yang ada di sini. Dulunya tuh toko senjata sama gudang senjata. Jadi sayang nih tutup, biasanya buka ini juga toko zaman dulu. Computer Jewelry, Gedung Gas Negara, itu teh kalau kata nenek saya itu toko perhiasan yang the best zaman dulu. Intinya ini salah satu heritage Bandung Bapak Ibu. Sayang kalau dulu mah kita difoto di sini kayak di luar negeri ya. Sekarang benar-benar berantakan dalam mereka. Nilai sejarahnya buat saya yang orang Bandung, saya cinta sejarah. Iya, menurut saya. Oke Bapak Ibu, di sini juga saya paling senangnya yang rumah 7375 itu teh bakmi cokin. Kalau ngelihat itu tuh kayak rumah di Inggris Bu. Ini juga sama, ini dari tahun 1923. Toko leker, kopi Jawa, terus ada apa lagi kan ya? Itu Braga City Walk. Dulunya showroom Mercedes-Benz tahun 1919. Ya, masih banyak yang kita bisa eksplor, sayangnya waktunya terbatas. Terima kasih Bapak Ibu sudah naik bandros. Mohon maaf kalau ada cerita yang kurang berkenan, tapi moga-moga bisa diambil manfaatnya. Selamat berlibur, Ibu Ida, selamat ulang tahun, sehat ya. Iya. Semoga senang jalan-jalan di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Shalom. Om Sati Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pakai wus Bu. Pakai wus. Ya. Besti banget ya.